orang kaya, anak artis, anak pejabat, itu kalau ada apa-apa gercep diurusin sama KPAI. Tapi kalau giliran orang miskin, rakyat-rakyat kecil, itu diurusin tuh kalau nunggu viral dulu. Itu ge bari harus dikaji dulu, ini dulu, itu dulu, bla 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 bla. KPAI dan antek-antek politik yang lainnya dan elit politik yang lainnya, kalau tidak bisa membantu program Pak Dedi saat ini, program gubernur saat ini, tolong jangan dipersulit, tolong jangan dihalang-halangi. Makanya ya KPAI kali-kali turun dong ke masyarakat, lihat realita di masyarakat seperti apa, lihat betapa memprihatinkannya anak bangsa saat ini. Lihat atuh, giliran udah ada yang bantu baru rariweuh. Itu KPAI fungsinya apa sih? Bisa nggak dibubarin? Kayak gitu cara nama tepung sih. Beredarnya video dan pemberitaan di media online yang mencantumkan nama KPAI terkait pemberitaan perdebatan antara Gubernur Jabar Deddy Mulyadi dan Aura Cinta. KPAI menyampaikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, bukan pernyataan resmi dari KPAI. Loh, kok bisa? Lalu siapa Ibu Retno itu? Pernyataan yang beredar di media bukan berasal dari anggota aktif KPAI. Retno Listiarti adalah anggota KPAI periode 2017 sampai 2022. Kalau sekarang kan tahun 2025. Artinya apa? Ibu Retno itu sudah tidak lagi menjabat sebagai anggota aktif KPAI. Ya teman-teman semua, itu dia tadi tanggapan dari Ketua KPAI ya, yang mana Bu Retno itu sudah tidak kerja lagi di KPAI. Ya, pernyataan dari Bu Retno bukan suruhan dari KPAI ya. Oke, kita lihat ya cara Kang Deddy Mulyadi ya menegur ataupun mendidik anak ya, ibu-ibu dan bapak-bapak harus nonton ini. Kita lanjut ke videonya. Motornya anak kecil, sekarang bagaimana? Anak saya nggak punya duit untuk bayar rumah sakit. Aing teh anak sia anu make motor, aing nu mayar aing. Itulah rakyat. Apa masalahnya? Hei, orang Cirebon, bocah-bocah cilik, ibumu susah, bapakmu susah, cari duit susah, udah jangan dulu motor-motoran. Udah jangan dulu motor-motoran. Anda mengikuti peradaban mana? Hanya di Indonesia anak kecil motor-motoran. Hanya di Indonesia anak kecil main HP. Hanya di Indonesia anak kecil minum ciu. Hanya di Indonesia anak kecil makan eksimer. Hanya di Indonesia anak kecil ngelem. Hanya Indonesia anak kecil minum komik 15 biji sekali minum. Hanya di Indonesia yang mengaku beragama Islam. Bener nggak? Mau maju tidak? Rubah perilaku buruk. Anak kecil jangan dulu main HP. Anak kecil jangan main motor. Bocah cilik tinggal di rumah. Bantu ibumu ke sawah, bantu ibumu ke ladang, bantu ibumu ke kebun. Pelihara domba, pelihara sapi, pelihara ayam. Tumbuhilah jadi entertainment baru. Pelihara laut, jadilah nelayan yang hebat. Jadilah petani yang kuat. Jadilah pengusaha yang kokoh. Jadilah politisi yang handal. Engkau adalah harapan bangsa. Jangan kayak sekarang, nggak akan maju. Kenapa? Saya ini tiap hari Bu bayarin orang di rumah sakit. Tiap hari. Satu, Bapak, opo, istri saya di rumah sakit. Kenapa? Melahirkan. Hamilnya sama siapa? Ya sama saya. Terus kenapa giliran menghamili engkau tidak pernah memberitahu padaku? Tapi giliran melahirkan engkau memberitahukan padaku. Adapah gerangan adindaku? Harus disesar, Pak. Berapa biayanya? 25 juta. Kalau berani menghamili harus berani menjamin kelahiran. Itu tanggung jawab laki-laki. Kenapa? Engkau berikrar di hadapan calon mertuamu hari ini kau akan menikahi dia, akan menafkahi dia. Itu sumpahmu. Kalau biaya melahirkan saja kamu tidak bisa membiayai, kamu dosa di hadapan sumpah itu.
Ya kan? Bener enggak? Selesai itu. Besoknya datang lagi bapak. Apalagi anak saya ditahan polisi. Kenapa? Membacok temennya. Di mana sekolahnya? STM kelas 1. Masalahnya apa? Ya temennya di rumah sakit harus dibayar 15 juta. Anak kamu yang bacok, aku yang harus bayar. Ini keadaan, Pak. Ini tiap hari. Tadi saya ditelepon lagi, Pak Dedi tolong saya bawa anak saya ke barak TNI. Masalahnya apa lagi? Dia nyuri emas saya 100 gram. SMP, Pak. Kenapa ini terjadi? Masalahnya apa? Orang tua hari ini tak sanggup lagi menghadapi anaknya. Kenapa ini terjadi? Dibiarkan sejak kecil, diikuti keinginannya, makin gede makin susah diarahkannya. Sekarang orang tua nggak boleh lagi takut sama anak-anaknya. Kalau anaknya bangkang, anaknya melawan, laporkan ke gubernur, kita bawa ke kantor polisi, kita bawa ke barak TNI. Setuju nggak? Udahlah Pak, ini anak kecil Pak Dedi, harus diperhatikan kebebasannya. Kebebasannya bacok orang pakai parang. Bener nggak? Di Cirebon banyak nggak? Di Cirebon banyak nggak? Banyak. Weng, weng. Motorna teu mayar pajak. Kenapotna brong, huang, huang. Indungna keur kieu. Bener nggak? Harus dirubah nggak? Harus diperbaiki nggak? Harus diarahkan tidak? Pemimpinnya harus tegas tidak? Sekarang anak-anak mulai takut sama gubernur. Kalau nggak mau mandi, liatin videonya. Kamu mandi nanti dibawa oleh Pak Gubernur. Kamu makan nanti dibawa oleh Pak Gubernur. Kamu segera sekolah nanti dibawa oleh Pak Gubernur. Pak Gubernur hadir untuk nakutin anak-anaknya disuruh sekolah. Tapi efektif. Kenapa? Insya Allah nanti anak-anaknya tumbuh dengan baik. Tetapi ibunya juga harus ngasih contoh yang baik pada anak-anaknya. Anak-anakku jangan main HP. Ibunya juga jangan main HP. Kamu nak, jangan main tiktokan terus nak. Jangan main tiktokan. Kasih contoh pada anaknya. Anak itu tergantung didikan ibunya. Perilaku ibunya akan menjadi contoh bagi anak-anaknya. Anak-anaknya kamu jangan bersolek terus. Jangan bersolek terus. Sia ulah bersolek wae. Betul nggak? Ibunya ajarin anaknya nyuci piring, ibunya ajarin anaknya mengepel, ibunya ajarin anaknya memasak, ibunya ajarin anaknya nyuci baju, nyetrika baju. Ingat, anak-anakmu ulah dibere kejo mejikom. Kenapa? Hari ini banyak ibu-ibu pengadulan, pemalas. TikTokan tapi mejikom, kejokom, mejikom. Aya nu liwat mie ayam, liwat baso, tahu gejrot. Indungna tidak pernah masak, tidak bisa nyambel, gawena tiktokan, berkumpul, berkerumun. Wajar kalau anaknya jadi geng motor. Ibu-ibu rubah dirimu sekarang ya. Mau jadi tauladan anak-anak. Anak-anaknya kalau nakal ibunya berpuasa. Kalau anak-anaknya lagi ujian ibunya puasa. Kalau anak-anaknya ulang tahun ibunya puasa. Kalau anak-anaknya sakit ibunya puasa. Berilah masakan yang baik bagi anak-anaknya, karena masakan yang dibuat ibunya adalah doa bagi anak-anaknya. Maka saya meminta dalam surat edaran saya, hei kaum ibu Jawa Barat, sebelum nanti
pemberlakuan makan bergizi gratis dari sekarang ke sekolah, nggak usah dikasih uang jajan anaknya, kasihlah bekal yang cukup dalam bentuk makanan yang engkau buat, karena dalam setiap butir nasi yang engkau buatkan di situ ada doa yang tembus ke langit, doa keikhlasan seorang ibu pada anak-anaknya. Tas anti air untuk